kita makan siang dulu. Nanti kita lanjut lagi ke kandang, kita discuss lagi. Nah, supaya sharing nambah-nambah ilmu buat teman-teman peternak yang setia di YouTube saya. Oke, selamat siang. Selamat pagi teman-teman YouTube. Ketemu lagi dengan saya di Mr. G Kebumen BF Kebumen. Terima kasih masih setia di channel saya. Tadi menyambung kedatangan Pak Lim, saya mau sedikit ngobrol dengan Pak Lim masalah ternakan yang di sana ya Pak Lim ya. Kemarin kan kita baru bikin konten, saya tidak punya berpikiran Pak Lim datang, terus terang aja. Dan saya juga masih punya hutang, saya datang ke Palembang. Mungkin minggu ini, minggu depan kemungkinan saya akan trip ke Palembang, karena kemarin saya tripnya sudah ke Madura, ke Malang, ke Solo, Jogja. Besok tripnya ke arah barat, Pak Lim. Jadi gini teman-teman, kita dari awal saya mau mengulas sedikit perkenalan saya dengan Pak Lim. Jadi saya kenal Pak Lim ini kurang lebih pertengahan tahun kemarin mungkin Pak ya, kurang lebih pertengahan tahun 2020 yang Pak Lim telepon ke saya. Awalnya kita ngobrol-ngobrol santai ya Pak Lim ya, kita ngobrol-ngobrol santai, dan ternyata Pak Lim di sana sudah ada ternakan juga, betul ya Pak? Ada berapa Pak? Ada 7 kandang. Memang 7 kandang ini kandangnya istimewa teman-teman. Jadi kandangnya di lantai 4. Nah, di lantai 4 terus ada trouble ya Pak Lim ya. Trouble-nya apa Pak Lim kalau boleh tahu nih Pak? Biar teman-teman juga, teman-teman YouTube juga tahu, kita sharing. Jadi kalau punya ternakan di lantai atas, lantai-lantai atas itu bisa diantisipasi seperti Pak Lim sharing dengan saya. Trouble-nya apa Pak Lim? Ya, awal-awal di lantai 4 setelah singkat cerita, setelah kita sudah isi pasangan 7 pasang, ya awal-awal oke. Ya. Awal-awal oke itu berapa lama sudah Pak Lim? Saya kalau itu sudah kurang lebih 2 tahun lah kali. 2 tahun ya? 2 tahun. Oke, ini semua produksi? Awal-awal semua produksi. Berapa kali produksi rata-rata? Rata-rata mungkin sampai 3 sampai 4-5 kali lah. 4-5 kali. Setelah itu trouble. Trouble. Trouble-nya apa Pak Lim? Nah, trouble kan ada sudah nggak lanjutin telur. Oh, nggak ngelanjutin bertelur. Ada yang diam saja, ada yang mabung ya kan, ya seperti itulah. Jadi macet. Ada macet. Terus macetnya nggak terobati? Macetnya nggak terobati. Sampai 2 tahun, sampai Pak Lim telepon ke saya. Ya, betul, gitu. Ini lama-lama saya buka konsultasi aja, jadi dokternya. Tapi saya nggak punya titel dokter hewan, jadi repot juga nih. Jadi saya bisa bantunya karena sharing pengalaman saya aja Pak Lim. Jadi selama ini yang tak sharingkan ke Pak Lim itu karena pengalaman saya. Pengalaman saya ya beternak sendiri, dan pengalaman saya bersama teman-teman yang lain. Teman-teman breeding, kita sharing juga. Jadi setelah itu kontak ke saya ya Pak Lim. Ya, Pak Lim kok bisa kontak ke saya, terus bisa mantep ke saya sampai saat ini, pertimbangannya apa sih Pak Lim? Pertimbangan pertama kan saya iseng dulu lihat di YouTube. Oh, lihat di YouTube ya. Lihat di YouTube, lihat peternakannya, lihat ya bagus pasangannya, sama masterannya. Ya. Nah, dari situ mulai lihat sekali 2 kali, nah saya tertarik. Oh, Telepon Pak berarti Guru. dari media sosial ya, media sosial. Terus dari media sosial yang tak sampaikan kemarin sesuai realita di sini nggak Pak Lim? Sesuai realita Pak Lim ya. Terima kasih. Jadi Pak Lim ini perkenalannya lewat media sosial, lihat YouTube saya berkali-kali, dan setelah mungkin di pertengahan tahun, ini sudah awal tahun bulan ketiga, setelah mungkin 8-9 bulan ya,
ke tempat saya mungkin kepingin main juga dan meyakinkan juga, bener nggak sih di tempat Mr. G itu sesuai dengan yang ditampilkan di YouTube-nya, bener nggak? Ternyata betul ya Pak Lim ya, ternyata betul. Terima kasih Pak Lim. Nah, terus kita sharing cukup lama ya Pak Lim ya. Jadi Pak Lim terus pasangannya dieliminasi ya. Jadi satu trouble itu, kedua trouble harga kemarin Pak Lim ya. Pak Lim jual berapa kemarin Pak Lim? Rata-rata ya 2 juta. Rata-rata 2 juta. Jadi Pak Lim ini kepingin upgrade juga. Betul ya Pak Lim ya? Pas Pak Lim juga secara anggaran ada, mungkin untuk hari tua juga Pak Lim ya. Jadi untuk hari tua juga breeding juga menghasilkan income, karena di breeding ini kan kita enaknya itu hobi dibayar Pak. Jadi kita hobi, seneng hobi, kita dengerin kicauan juga kita fresh loh Pak. Betul. Menghasilkan ternakan yang bisa dijual, ada pemasukan. Nah, setelah itu Pak Lim ngobrol dengan saya cukup lama Pak Lim ya. Kemarin renovasi juga lama ya Pak Lim ya. Ya, 2 bulanan lebih. Lebih 2-3 bulan. Jadi 2-3 bulan Pak Lim memang pada waktu itu belum order ke saya ya Pak Lim ya. Jadi saya pun selalu berpikiran positif teman-teman. Jadi siapapun itu ya kita berusaha memberikan yang terbaik. Jadi yang terbaik seperti ini. Saya pada waktu itu juga tidak punya pikiran Pak Lim akan jebol kandang 2 Pak Lim ya. 2 kandang yang awal saya nggak punya berpikiran seperti itu. Cuman yang pada waktu itu saya punya pikiran itu karena Pak Lim ada trouble di lantai 4. Yang pasti ada trouble kalau di lantai 4. Lebih dari lantai 1, kedua, 3, 4 itu pasti ada trouble. Pertama trouble itu dipanas pasti. Pasti dipanas, terus didesain kandang, sirkulasi udara. Kalau pencahayaan mungkin lebih ya pencahayaannya. Nah kita sharing lama. Ini kalau istri saya tiap malam, Pak Lim itu sharingnya antara jam 9 ya Pak Lim. Jam setengah 9, jam 9, pas memang ya Pak Lim santai, saya santai. Sampai istri saya tanya, untung Pak Lim ini cowok Pak ya. Ini kalau suaranya cewek pasti istri saya cemburu. Karena seminggu bisa 2-3 kali Pak. Bisa 2-3 kali sharing. Dan sharingnya cukup singkat, sejam lebih pasti. Kita ngobrol sejam lebih, jadi kita sharing. Karena memang butuh perlakuan khusus karena di lantai 4. Dan akhirnya setelah bulan ketiga, bulan keempat, kandangnya jadi ya Pak Lim. Terus saya diberi order atas kepercayaan Pak Lim. Pak Lim ada bedol kandang 2. Di kandang 18 sama kandang 08. Jadi bedol kandang yang pertama kita kirim yang 18 dulu. 18 dulu. Datang langsung mau telur ya Pak Lim. Telur cuman sudah berapa periode ini song Pak Lim? 3 periode ini song. Dalam arti song, telurnya berapa Pak Lim? 34 ya? 343. Tapi song karena belum terbuai. Nanti ini kita PR, kita akan bahas nanti kemungkinannya seperti apa. Terus yang kandang 08 malah langsung poin ya Pak. Jadi datang berapa hari, besok sehari, 2 hari ya? Angkat sarang. Hari kedua angkat sarang, langsung kawin nelor jadi. Sudah berapa kali jadi Pak Lim? Ini baru mau, ini sudah sekali, tanggal 4 ini yang kedua kali Mas. Oh tanggal 4 yang kedua kali. Oke sudah kedua kali jadi langsung jadi. Jadi puji Tuhan juga ini yang satu belum jadi. Tahap akhirnya belum jadi. Dalam tahap akhirnya itu sudah ke tahap telur ngeram cuman belum jadi. Yang kandang 08 sudah nelor jadi pijikan, ini sudah kedua jadi. Nah jadi memang rata-rata yang beli ke tempat saya bedol kandang Pak Lim, memang saya ada after sale service-nya. Mungkin hanya agreement-nya kita ngobrol ya Pak Lim. Jadi satu itu yang sesuai tak sampaikan Pak Lim, saya harus mengajarkan pola rawatan di tempat saya, perlakuannya seperti apa, extra foodingnya seperti apa, pola makannya seperti apa, yang dimakankan apa saja. Itu kita sampaikan ke konsumen supaya produksinya jadi. Ini tanggung jawab mental saya yang pertama. Yang kedua, saya punya tanggung jawab mental juga. Saya memberikan sharingan masalah
ngeloloh trotol sampai umur 2 bulan siap dijual. Ini sudah ke tahap kedua ya Pak Lim ya. Kita ngomong yang kandang 08 dulu. Ya toh, sampai tahap kedua sudah hampir 2 bulan, sudah makan sendiri ya Pak Lim. Nah, sudah makan sendiri. Nah, tahap ketiga ini kita bantu masalah promosi penjualan supaya apa? Supaya konsumen yang ambil bedol kandang dari kita tidak hanya bisa ternak, tidak hanya bisa ngerawat sampai mau dijual, ke tahap ketiga harus bisa menjual. Ini penting. Nah, menjual ini, marketing ini kita bantu secara media sosial juga. Nah, media sosial juga itu kita masukkan seperti ini, konten YouTube, konten Facebook. Jadi supaya teman-teman di Palembang nggak usah jauh-jauh main ke tempat saya. Nanti silahkan main ke tempat Pak Lim di Mac BC ya. Mac BC Palembang. Nanti nomor teleponnya boleh minta ke saya. Karena apa? Biar saya dikasih fee sama Pak Lim. Bercanda enggak? Nanti tak kasih pasti nomor teleponnya. Nanti silahkan hubungi Pak Lim kalau di Palembang. Teman-teman Palembang ambil, karena beberapa teman Palembang juga banyak yang ambil Pak. Lampung lebih lama lagi, mungkin dari 5 tahun. Ya awal-awal saya ternak sudah orang Lampung banyak yang ambil juga. Nanti kan bisa main ke tempat Bapak deket ya. Berapa perjalanan Pak? Tol Pak? 3 jam lah. 2-3 jam lah naik tol, 3 jam lah. Nah, bisa lihat ke tempat Lim, ke tempat Pak Lim daripada ke tempat saya yang berapa jam Pak Lim kemarin perjalanannya? 15 jam. 15 jam. Nah, mendingan ke 3 jam ke teman Pak Lim saja. Jadi kita tetap bantu secara breedingnya, secara perawatannya, dan secara marketing penjualannya. Itu yang bisa saya sampaikan Pak Lim. Jadi yang sudah pun sudah jalan seperti Mr. D Semarang, terus Mas Agil Solo, terus di sini ada Mas Ari juga. Itu kita kita bantu sampai ke sana. Kalau yang sudah kita jalan ya sudah. Kita istilahnya kita lepas, tapi lepasnya bukan lepas tanggung jawab, tidak. Kita tetap masih sharing. Kayak Mr. D Semarang itu sekarang sudah pandai dia. Sudah inden juga, banyak yang inden. Cuman tetap mesti ngobrol dengan saya. Kita sharing. Sharing itu untuk saling mengisi. Jadi saling tukar informasi, nanti hasilnya kan bisa lebih baik Pak. Jadi tetap franchisean kita ini yang ambil dari saya tetap kita rangkul bareng-bareng supaya nanti ke depan supaya ya kita sukses bareng lah, seperti itu. Terus tadi yang saya sampaikan, kita trouble Pak Lim, pertanyaan Pak Lim yang trouble di kandang 18 itu seperti ini. Jadi kalau analisa saya, satu memang jantannya nggak ngisi, itu yang pertama. Tapi yang saya heran juga, ini termasuk kandang yang terproduktif di tempat saya. Jadi waktu sebelum nego dengan Pak Lim kan tak liatin di CCTV-nya perkembangannya seperti apa, rekodnya seperti apa kan, baik. Dan saya pun untuk kirim keluar kota Pak Lim, itu saya harus memastikan bahwa itu yang terbaik. Jadi nggak banyak trouble. Kalaupun ada trouble itu pasti ada. Cuman bukan kita membuat trouble, tidak. Trouble tetap ada karena kita main makhluk hidup. Apapun itu trouble-nya, kita akan sharingkan. Kita akan kasih masukan supaya nanti yang trouble ini jadi nggak trouble. Jadi ada kemungkinan tadi memang betul ngawin tapi tidak ada isi. Mungkin nanti kita bantu kasih suplemen Pak. Jadi yang kandang 8 kan memang kita belum pakai suplemen. Jadi saya mengajarkan ke teman-teman yang franchise dan plasma dengan saya, itu saya mengajarkan kita pakai yang alami. Jadi pakai cacing, pakai kroto, pakai jangkrik. Jadi saya belum mengajarkan yang pakai vitamin atau doping. Enggak doping lah, kita ngomong vitamin yang untuk breeding, belum. Nanti kita bisa pakai buat breeding bisa Pak Lim. Terus nanti kita kasih additional kalsium juga bisa. Jadi ada kemungkinan kurang kalsium, terus kurang vitamin juga ada. Nah, ada kemungkinan juga stres Pak. Stresnya seperti ini karena kalau kita kirim lewat pesawat itu kan
kita tanggap. Saya kirimnya lewat Semarang, itu saya berangkat kurang lebih jam 4 pagi. Kita masih pakai sangkar kotak yang biasa. Terus dari Semarang kita serahkan ke kargo. Kita pindah ke sangkar besi. Lebih kecil, otomatis kan juga kurang nyaman. Terus di kargo, di packing. Packingnya kan sangat rapi sekali toh. Di depannya dikasih triplex segala. Itu mungkin tingkat stresnya juga ada. Terus secara bawanya di kargo juga pakai palet biasanya. Nah, itu kan memang tingkat stresnya tinggi. Makanya kemarin saya sarankan ke Pak Lim, ini Pak Lim saya diiming-iming mau ke sini mau jebol kandang lagi nih. Jadi mau jebol kandang lagi, saya sarankan memang pas sesuai panen langsung dibawa pakai mobil, karena ini Pak Lim hari ini pakai mobil. Karena pakai mobil tingkat stresnya mungkin berkurang. Beda, kita naik pesawat itu, orang kalau nggak berani naik pesawat juga nggak berani, telinga juga nggak enak. Jet lagnya kalau orang bilang itu nggak enak ya Pak Lim ya, apalagi burung gitu loh. Nah kalau lewat darat lebih enak, karena mobilnya juga yang dibawa enak masalahnya. Jadi menurut saya lebih persentase untuk bermasalahnya lebih kecil Pak Lim. Nanti kalau kita cocok Pak Lim mau pedal 1 kandang lagi, jadi baru keisi 3, masih 4. Nah saya masih 4 nih, masih dijanjiin Pak Lim semua kandang dari kita. Seperti itu ya Pak Lim ya. Jadi kita bertahap. Memang saya sampaikan ke Pak Lim, mohon maaf bukannya saya meragukan finansialnya Pak Lim, tidak. Tapi saya dikasih uang itu seneng Pak Lim. Tapi saya dikasih uang, saya juga takut. Takutnya itu seperti ini. Apakah yang Bapak bayarkan itu sesuai ekspektasi Bapak? Nah, saya selalu mengajarkan ke franchise saya itu biar saya ngerasain panen dulu. Ya toh, kalau ngerasain panen, ngerasain gedein anakan, ngerasain jual terima uang 1, 2, 3 bulan, otomatis kan jadi yakin Pak. Kalau ambil lagi. Nah, kayak contoh kata Mr. D Semarang itu ambil pertama 4 kandang. 4 kandang 2, 3 bulan memang dia jebol kandang seperti Pak Lim. 3-4 bulan dari jual anakannya disimpan, tambahin sedikit, beli 2 kandang lagi, jebol kandang. 3-4 bulan lagi, jebol kandang lagi 2, 8, jebol kandang semua. Nah kemarin saya ke sana cukup kaget Pak. Mr. D itu sekitar setahun lah. Setahun lebih sedikit. Sekarang beli tanah sebelahnya. Mungkin 350 juta. Dibangun, sekarang ditambah 12 kandang Pak. Total 20 kandang. Dan itu hasil dari breeding semua. Jadi kan saya mengajarkan Pak Lim seperti itu Pak. Ya toh. Jadi jangan investnya terlalu besar dulu, jangan. Nanti pelan-pelan aja. Kalau sudah merasakan benefitnya, merasakan keuntungannya, baru nanti step selanjutnya. Seperti itu. Nah itu yang kepengen tak sampaikan ke Pak Lim. Jadi bertahap Pak Lim, jangan emosi Pak. Jangan emosi. Jadi bertahap, akhirnya nanti saya nggak berani menjanjikan banyak, tapi sepertinya sesuai jadwal, sesuai ekspektasinya Pak Lim. Jadi kita juga jalannya lebih enak Pak. Kalau orang sekolah itu bertahapnya bagus Pak. Ya memang tidak dari nol. Kalau dari nol kan dari jodohin itu lama. Karena secara finansial Pak Lim ada. Jadi kita nanti sharing ya mulai 1, 2, ini sudah 2, nanti ini kalau Pak Lim cocok kan ambil 3 dari 7. Nanti 3 ini 1, 2, 3 bulan sudah ngerasain anakannya lagi, ya toh Pak Lim bedol kandang lagi boleh. Tapi harus merasakan benefitnya dulu Pak. Bisa jual dulu bener nggak? Nah seperti itu. Jadi itu yang kepengen tak sampaikan ke Pak Lim. Yang masalah kandang 18 Pak Lim, jangan takut Pak Lim. Saya tetap akan support supaya jadi. Kalaupun nanti tidak jadi, saya sudah siapkan pengganti. Nah, pengganti ini saya tidak suruh Pak Lim bayar, tidak. Jadi pengganti ini saya gantiin dulu yang 18. Yang 18-nya tidak usah dikirim ke saya. Mungkin nanti mau mabung atau enggak, saya nggak ngerti. Cuman karena dari awal belum pernah jadi, waranti itu berlaku, garansi itu berlaku.
Tapi tetap kita sharingkan, ya saya agak minta sabar Pak Lim. Kita sharingkan, nanti kalau sudah kita kasih treatment vitamin nggak berhasil juga, ya tak siapkan, tak kirim penggantinya. Ini sudah ada di beberapa kandang yang paling lihat di TV. Nah, nanti teknisnya jangan dibayar sebelum yang 18 produksi. Nah, jadi kalau nanti yang 18 produksi, saya udah minta tolong Pak Lim, minta tolong dibantu dananya. Jadi kita lebih fair ya, lebih fair Pak Lim ya. Tapi sebelum itu kan ada step-stepnya yang harus kita jalankan. Karena saya yakin burung itu mewah Pak Lim. Karena anak-anakannya juga mewah. Seperti itu. Ada sharing apa lagi nih Pak Lim yang pengen disampaikan Pak Lim? Ya seperti itulah yang dikatakan Pak Gunawan. Ya sangat fair, jual, bertanggung jawab, ya kan? Sampai kita prosesnya sampai berhasil. Intinya seperti itu. Ya betul. Dan ya jadi sesuai dengan rencana dari awal. Ya ini hari ini kita berdaul satu kandang. Yang mana dikatakan Pak Gun, titipin dulu penjualan trotol. Nah, nanti kemudian kita akan isi penuh. Ya betul ya Pak Lim ya. Jadi kalau kita, jadi saya di breeding ini Pak Lim, kita sharing atau saya mengajarkannya tidak hanya konsumen beli selesai tidak, tapi secara manajemen keuangan kita juga ajarkan Pak Lim. Jadi tidak hanya kita ya konyol ya beli gitu, tapi akhirnya benefitnya nggak ada. Jadi harus ada benefitnya juga, harus bisa jual juga, harus ada income masuk. Kalau sudah ada seperti itu, kan jadi enak Pak Lim. Gitu loh. Jadi orang mau invest itu tahu apa yang diinvestkan. Nah, kalau invest benefitnya kelihatan, kan orang berani invest lagi. Karena memang kembali Pak, kita main makhluk hidup Pak. Jadi trouble selalu ada. Saya nggak bilang mulus tidak. Trouble pasti akan selalu ada. Tapi bagaimana kita menyikapi trouble ini, itu yang beda peternak pasti berbeda. Beda peternak pasti beda penanganannya. Jadi kalau tempat kita ada trouble yang seperti tadi Pak Lim alami, tetap kita akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan supaya trouble-nya ini jalan sesuai yang diharapkan. Seperti itu Pak Lim ya. Jadi cukup puas ya Pak Lim ya. Cukup puas ya. Mantap. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita memang yang tak sampaikan juga Pak Lim main ke tempat kita, saya masih punya utang ke Pak Lim, saya harus ke Palembang. Karena ke Palembang, saya nanti mungkin beberapa teman-teman saya undang juga, kita ketemu di tempat Pak Lim atau ketemu di hotel, kita sharing bareng masalah ternak. Mungkin teman-teman APBN juga bisa, Pak Iwan ya. Bisa. Pak Iwan nanti selamat pagi Pak Iwan, ini Pak Lim sampai di sini. Nah, nanti teman-teman yang di sana boleh ngobrol-ngobrol, kita sharing-sharing sebentar masalah breeding supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi kita juga, saya tergabung di APBN Pak Lim. Jadi di APBN saya juga menyarankan Pak Lim juga bergabung di APBN karena di APBN banyak benefitnya Pak. Memang secara ring mahal, tapi mahal itu relatif Pak. Mahal relatif itu ada benefitnya enggak? Kalaupun ring cuma harga 1.000 nggak ada benefitnya, buat apa dipakai? Tapi kalau ring harga 50.000, kalau ada benefitnya bagus ya, kenapa nggak kita pakai? Karena di Kebumen lebih dari 100 penangkar yang sudah bergabung, yang merasakan benefitnya, karena rata-rata sekarang konsumen itu minta yang ada ring APBN. Kenapa seperti itu? Karena banyak dicari. Kenapa banyak dicari? Karena banyak lomba yang tiketnya murah, hadiahnya bagus. Kalau masalah penjurian, nanti itu bukan ranah saya, jadi saya tidak berani komentar. Tapi yang pasti di kelas APBN lebih enjoy karena pemain-pemainnya muda di usia burungnya, seperti itu. Jadi apalagi yang Pak Lim mau sharingkan Pak, mumpun teman-teman juga bisa ikut belajar dengan kita. Jadi saya punya impian itu seperti ini Pak. Saya itu kan dulu belajar ternak juga diajarin banyak orang. Jadi saya sampai dengan detik ini saya merasa berhasil karena tingkat keberhasilan itu tiap orang berbeda. Dan saya saat ini saya merasakan saya berhasil. Dan keberhasilan ini
tidak hanya dari kita, tapi dari pertama ya pasti restu yang di atas, restu Tuhan lah. Kita segala sesuatu yang kalau kita kerjakan tidak direstui juga tidak akan jalan. Saya direstui Tuhan dan banyak bantuan teman-teman peternak, kita sharing seperti apa breedingnya kita ada. Makanya saya bikin channel YouTube ini memang untuk mengedukasi. Jadi mengedukasi, di samping memang saya ada pesan sponsor dari Ebo Jaya yang memang mensponsori tempat kita, marketing produk saya. Cuman kita juga ada sharingan masalah breeding, masalah gimana menjual, terus kualitas harga mau seperti apa, harganya berapa, itu kan kita ada sharing ke sana. Karena jual beli itu kan selain kualitas kan tetap siapa yang jual dan siapa yang beli. Jadi tidak ada patokan yang pasti. Cuman di patokan bawahnya tetap ada. Kalau di Palembang mungkin 1,5-2 juta. Di sini juga sama, Pak. Di sini bakul terima kurang lebih 1,5. Kalau ke end user juga sekitar 2 juta. Nah, selebih itu ya kita pasti secara kualitas harus bisa membuktikan ke konsumen bahwa hasil breeding kita itu layak untuk dibayar mahal, Pak. Dan kita pun sama, kalau saya promosi saya tidak bilang hasil breedingan saya bagus, tidak. Tapi saya berani menjanjikan tidak jelek. Betul ya, Pak? Kalau kita ngomong bagus itu juga relatif, Pak. Tapi saya berani ngomong tidak jelek, seperti itu. Dan di 3 step yang tadi, kita belajar ternak, belajar melihara trotol, bisa jual. Planning saya selanjutnya itu yang keempat, saya nanti akan berusaha sharing ke konsumen bahwa dia harus bisa seperti saya. Trotolnya dibeli sama konsumennya dia, dan di konsumennya dia, di lapangannya monser. Otomatis kan di breeding Bapak juga terkenal. Nah, gimana nanti perlakuannya, Bapak nanti boleh sharing dengan saya. Jadi sama seperti kita ajarkan, saya berharap juga Pak Lim besok kalau berhasil mau mengajarkan seperti ini ke teman-teman breeding di sana, Pak Lim. Ya toh, jadi kan berbagi sharing, mungkin kalau bagi duit habis duitnya, Pak Lim. Tapi kalau bagi ilmu kayaknya nggak habis, Pak. Kita dapat masukan yang pasti berkah. Betul ya, Pak Lim ya. Nah, seperti itu. Jadi yang kita jalankan tahap keempat ini di Mr. D Semarang. Jadi di Mr. D Semarang sudah setahun lebih. Jadi anak-anakannya juga sudah mulai dicoba, mulai bagus dan mulai monser. Dan itu step keempat. Tapi Pak Lim nanti ketiga dulu. Step keempatnya belum, Pak. Nanti mungkin kalau sudah setahun, nah kita sharing, tetap harus sharing terus. Harus sharing terus supaya optimal hasilnya. Seperti itu, Pak Lim. Ada masukan apa lagi, Pak Lim, yang perlu disampaikan? Menurut saya semua yang di-sharekan, semua yang dijanjikan oleh Pak Gunawan, ya artinya dipenuhi ya. Terima kasih, Pak. Jadi nggak ragu-ragu lagi. Saya beli 2 pasang pertama aja nggak hanya lihat di video ya. Cuma lihat di video, saya minta kirim. Nah, itu aja. Hasilnya sesuai, Pak ya. Sesuai. Ya. Jadi saya sebagai breeding, Pak Lim, kita harus bisa memberikan spesifikasi aktual ke konsumen. Jadi kalau kita memberikan spesifikasi aktual ke konsumen, konsumennya pasti puas. Kalau ngomong harga itu kesepakatan. Harga berapapun itu kita harus sesuai dengan speknya. Jangan kita kasih harga Pak Lim, contoh kandang 818, saya kasih kandang lain yang tidak sesuai speknya. Itu saya juga tidak mau. Mungkin Pak Lim nggak tahu, tapi yang di atas tahu, nggak boleh. Itu menurut saya, dan menurut kepercayaan saya seperti itu tidak bagus. Jadi kalau memang Pak Lim ambil yang spek seperti ini, ya saya harus spek seperti ini. Kalau ada masalah seperti kayak tadi di kandang 18, saya pasti berusaha memberikan dalam tanda kutip saran dan waranti, garansi, saran kita perlakuannya seperti apa supaya jadi. Dan kalaupun sekali 2 kali lagi nggak jadi, ya tetap saya garansi saya akan kirimkan indukan pengganti. Tetap saya akan sampaikan seperti Pak Lim beli.
tak videokan, tak laporkan di CCTV-nya bahwa ini sudah produksi. Nanti kalau sudah fix sambil nunggu yang di sini stabil betul, saya ganti ke Pak Lim. Itu kemungkinan terjelek Pak Lim. Tapi kemungkinan terbaik sepertinya yang nanti treatment kita kok biasanya berhasil. Karena menurut pengalaman saya ternak yang baru, saya baru ternak 11 tahun ini jalan. Jadi saya nganggapnya saya itu baru Pak. Masih banyak yang harus saya pelajari. Karena peternak yang lebih dulu dari saya juga banyak. Yang lebih hebat daripada saya juga banyak. Cuman kita berusaha yang terbaik aja. Seperti itu Pak Lim. Oke Pak Lim, mungkin kita ngobrolnya cukup.